Selamat malam Bapak Ibu, saudara, para sobat dan hadirin sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik sekali tentang orang-orang yang pilih-pilih makan. Nah Bapak Ibu, saudara sekalian, engkau bisa menemukan itu pada anak kecil, remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai dengan orang tua. Jadi ada orang yang pilih-pilih makan. Misalnya, ya, di Jawa Timur ada seorang bapak usia sekitar 60-an, ya, anak, cucu, menantu. Dia kepengennya hanya makan daging, jarang sekali mau makan sayur. Alasannya banyak, 1001 macam alasan. Ya. Bahkan kadang-kadang daging pun juga masih pilih-pilih. Kalau masakannya dirasa kurang enak, di dalam rumah dia bisa ngomong, kenyang, saya lagi kenyang. Lalu dia keluar sendiri, diam-diam, dia makan di luar, makan di restoran, makan sesuai dengan keinginan dia, makan sesuai dengan selera dia, makan sesuai dengan kepengennya yang dia makan. Nah ini adalah persoalan dari kecil, kebiasaan dari orang tua ayah ibu yang mendidiknya, sehingga lama-lama dewasa menjadi seperti itu. Bahkan sampai tua pun tampaknya kok belum berubah-ubah juga. Kalau kita mestinya berpikir, makin tua hatinya bisa makin lapang, bisa makin tidak pilih-pilih makan. Itu pandangan masyarakat secara umum. Ini adalah persoalan mau belajar berubah atau tidak berubah. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, di tempat lain saya juga bertemu ada bapak-bapak sudah sekitar 65, 70, bahkan 70 lebih. Juga begitu. Dia bisa makan sayur, dia bisa makan daging, tapi pilih-pilih sekali. Bahkan buah-buahan lebih lagi. Jarang mau makan buah-buahan, tapi pilih-pilih dia. Makan anggur mau, ya. Makan semangka jarang mau. Makan pisang kadang-kadang mau. Makan alpukat kalau di jus mau. Yang paling dia suka makan durian. Ketika ditawarkan buah-buahan lain dia ngomong, ini buah-buahannya dingin, tak cocok dengan saya, nanti badan saya sakit-sakit sudah makannya. Nah, itu loh kalau mau loh, durian tuh panas, enak, bagus untuk badan saya. Ngomongnya begitu. Padahal itu adalah karena seleranya dia dan pilih-pilih makannya dia. Bapak Ibu saudara sekalian, dia bisa makan daging, juga bisa makan sayur, tapi juga sangat pilih-pilih sayurnya. Dagingnya kalau masakannya lezat, senang dia. Ya apalagi daging-daging yang dia suka, senang dia. Jadi tetap hal ini adalah berkaitan dengan kebiasaan dari kecil, di mana orang tua ayah ibunya mendidik dia, lalu dia berkembang ke remaja muda, bagaimana dia bergaul dengan teman-teman. Dari situ mudah-mudahan ada perubahan. Tapi kalau tidak, terus sampai dewasa, sampai tua, akan tetap seperti itu. Jadinya masih tetap pilih-pilih makan. Nah, padahal Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, saya juga bertemu dengan seorang anak yang kecil sekali, ya. Belum sampai umur 3 tahun. Masih kecil sekali, belum sampai umur 3 tahun. Oleh ibunya diajarin, cicip sedikit-sedikit macam-macam buah-buahan. Bisa dia makan. Cicip sedikit-sedikit macam-macam sayur. Bisa dia makan. Jadi sebelum sampai 3 tahun pun dia sudah terbiasa dengan aneka ragam sayur dan aneka ragam buah. Jadi nyaris anak yang belum sampai 3 tahun ini sama sekali dalam konsep dirinya tidak ada pilih-pilih makan, tidak ada suka dan suka. Semuanya dia pelajarin dan bisa suka, dan bisa makan, dan bisa menikmati. Tentu untuk anak kecil sekali, pedas masih hal yang agak rumit. Masih harus terus pelan-pelan dipelajarin. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk urusan makanan pedas pun sebenarnya tetap bisa dipelajarin. Bahkan ketika anak itu sudah remaja, pemuda, bahkan dewasa sampai orang tua, kalau selama ini dia tidak bisa makan pedas, dia masih bisa punya kesempatan belajar sedikit sampai satu hari dia menjadi terbiasa. Ini adalah proses mau belajar atau enggak. Memang cabai pedas, ya.
cabai pedas, tapi juga bisa belajar untuk makan. Tapi juga tidak perlu untuk bertanding seberapa pedas bisa tahan. Tidak ada gunanya pertandingan seperti itu. Tapi orang bisa makan cabai, tentulah dia bisa mempunyai variasi makanan yang lebih banyak. Cabai sendiri kita tahu kaya akan vitamin C dan mineral-mineral. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi bagaimanapun kebiasaan soal makan itu banyak dibentuk dari masa kecil di rumah oleh ayah ibu. Dan setelah itu masa remaja pemuda dia bergaul dengan teman-teman. Biarlah di situ dia mendapatkan banyak pelajaran untuk berani mencoba bahkan yang dia tidak suka makanan yang asam, yang pedas, yang pahit, coba sedikit-sedikit. Jadinya dia bisa dan tidak perlu lagi pilih-pilih makanan. Dari situ hidupnya juga akan semakin sehat. Makanannya dia bisa semakin bervariasi. Tidak hanya itu-itu saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada prinsipnya sepanjang manusia masih hidup, sepanjang manusia masih bisa bernafas, dia masih punya kesempatan untuk belajar dan dia masih punya kesempatan untuk berubah. Termasuk dalam hal dia kebiasaan pilih-pilih makan, sepanjang masih hidup, masih bernafas, dia masih punya kesempatan untuk belajar dan belajar untuk berubah, untuk tidak lagi pilih-pilih makan. Biarlah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Dari kecil sebaiknya dari anak-anak sudah mulai diajarkan makan secara variasi. Baik sayurnya, baik buah-buahannya, demikian juga daging-dagingan. Belajar makan berbagai macam masakan secara bervariasi. Pelan-pelan juga diajarin makan sedikit yang pedas atau juga yang pahit, yang asam. Belajar sedikit-sedikit dan kiranya orang itu tidak terjebak di masa dewasa atau masa tuanya dengan kebiasaan memilih-milih makanan. Bagaimanapun orang yang tidak milih-milih makanan, variasi makanannya akan lebih banyak. Kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh pasti jauh lebih kaya dan lebih cukup. Biar ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Selamat malam, sampai bertemu kembali.